Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat salam tercurah bagi Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Dadi. Isyarat panggil saya seperti ini, Dadi. Itu namanya isyarat panggil seperti ini. Itu khusus untuk teman-teman tuli. Jadi pakai isyarat manggilnya. Dadi seperti ini. Saya asal dari Tasikmalaya. Sekarang saya tinggal di Bandung. Sekarang saya bekerja di Yayasan Rumah Quran Isyarat. Itu ada di Kota Bandung. Itu adalah lembaga khusus pendidikan dan penelitian perkembangan Al-Quran Bahasa Isyarat, khusus untuk teman-teman tuli. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, Allah memberikan saya kesempatan hadir di sini untuk tampil di acara demam ngaji. Isyarat seperti ini, demam ngaji. Jadi demam ngaji disatakan seperti yang selalu demam kalau misalnya nggak ngaji gitu ya. Jadi di sini di bagian sesi morning booster, isyaratnya seperti ini, morning booster. Jadi seperti pagi-pagi memberikan dorongan gitu ya, memberi semangat. Jadi morning booster isyaratnya seperti ini, morning booster. Jadi sekarang mungkin saya akan berbagi motivasi sedikit ya, mungkin mengenai Al-Quran. Kenapa sih kita harus belajar juga baca isyarat? Kenapa gitu? Kenapa harus tetap belajar Al-Quran? Karena Allah memberikan kita Al-Quran untuk semua manusia. Tujuannya apa? Sebagai pedoman, petunjuk, agar orang-orang tahu bagaimana jalan yang lurus. Sehingga orang-orang bisa tahu mana yang baik, mana yang jelek gitu ya. Sehingga kita terus diberi pedoman. Alhamdulillah, di sini semua pesertanya banyak sekali ya, dan Masya Allah pasti banyak yang mungkin mendengar ya. Bagaimana rasanya mendengar seperti apa? Sehingga bisa mendengar tilawah Al-Quran gitu ya. Lantunan ayat suci Al-Quran, bisa mendengarkan Ustadz berceramah. Alhamdulillah. Itu sesuatu nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Semoga bisa menambah manfaat yang positif gitu ya. Karena kami teman-teman tuli tidak bisa mendengar. Mendengar tilawah Al-Quran juga tidak bisa. Untuk mendengarkan ceramah Ustadz pun kami tidak bisa. Nah, rasanya seperti apa? Kesel, kecewa? Enggak ya. Karena kami harus ikhlas untuk menerima ketetapan Allah. Allah yang memberikan kami seperti ini. Kami melakukan ciptaan yang sempurna, karena Allah lebih tahu tujuan membuat kami seperti ini untuk apa. Kami tidak bisa mendengar. Mungkin Allah lebih tahu tujuannya untuk apa. Gitu. Pasti ada alasannya dan pasti ini adalah yang terbaik untuk kami. Contohnya, kami tidak bisa mendengar gitu ya. Nah, Allah memberikan panca indera pada kita semua, kita sentuhan, mendengar, melihat, pasti ada alasannya. Nah, untuk teman-teman tuli, karena tidak bisa mendengar, alhamdulillah kami terselamat dari mendengarkan hal-hal yang
negatif gitu ya, hal yang buruk. Itu merupakan anugerah juga dari Allah yang perlu kami syukuri. Untuk teman-teman tuli, itu masih bisa berkomunikasi, masih bisa mempelajari menimba ilmu. Bagaimana caranya? Menggunakan bahasa isyarat. Yang kedua, ketika teman-teman tuli ingin merasakan Al-Quran seperti apa, walaupun mungkin kita tidak pernah mendengar tilawah seperti apa, gimana caranya? Nah, dulu sebelum ada Al-Quran isyarat, dulu tuh masih belum ada Al-Quran isyarat, ya teman-teman tuli banyak sekali merasakan hambatan. Yang ingin mengaji Al-Quran, itu banyak sekali hambatan karena masih memaksakan harus menggunakan lisan. Banyak guru yang memaksa kami untuk bersuara dengan jelas, tapi kami tidak bisa. Ya teman-teman tuli banyak sekali yang bercerita mengenai pengalamannya. Karena dulu pernah coba berusaha belajar Al-Quran gitu ya, di masjid, di tempat yang umum, untuk datang ke situ belajar Al-Quran. Tapi banyak sekali masalahnya. Contohnya, ketika kami datang mau belajar Al-Quran, orang tuanya sendiri gitu ya. Sedangkan anak-anak lainnya itu masih awam gitu ya. Banyak sekali yang ngebully kami. Banyak yang mengejek-ngejek kami. Seperti mereka bilang, suaranya jelek gitu ya. Atau serak, suaranya nggak jelas gitu ya. Atau menertawakan kami. Jadi banyak sekali teman-teman tuh yang merasa sakit hati atau kecewa. Yang awalnya pengen belajar Al-Quran, akhirnya batal. Dan kami mundur untuk belajar ngaji. Kami merasa sedih di situ. Hingga akhirnya kami ada grup tuli dan itu kami bercerita mengenai hal itu. Dan waktu ada guru SLB yang bilang, jadi memiliki kemampuan, punya ilmu yang lebih. Allah menitipkan ilmu lebih ke kami. Jadi guru SLB tersebut memerintahkan saya, mengamanahkan saya untuk mengajarkan teman-teman lainnya. Bagaimana cara mengaji Al-Quran dengan isyarat. Jadi saya itu terus berjuang untuk mengajarkan teman-teman tuli lainnya menggunakan isyarat untuk membaca Al-Quran. Jadi dulu tuh kami membaca Al-Quran menggunakan isyarat bisindo atau ASL gitu ya. Jadi pakai Latinnya A, Ba, Ta gitu. Jadi belum hijaiyah. Jadi kalau pakai Latin kan agak kagok gitu ya pakai isyarat pun gitu. Jadi masih sekali banyak yang perlu diisyaratkan. Nah setelah saya lulus, saya pindah ke Bandung. Saya pernah ikut ada seminar di Jakarta. Di sana ada kegiatan dari Arab Saudi yang memberikan buku kepada saya. Nah, buku itu berisikan mengenai Al-Quran isyarat. Jadi ada hijaiyah isyaratnya di situ. Jadi di sana dicontohkan seperti apa huruf alif. Nah, alif seperti ini, alif, a, ba, ta, sa, jim, ha, ho, da, za, ro, zai, sin, shin, sod, dal, to, lo, ain, zin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, itu kan lebih gampang, lebih mudah, dan lebih simpel gitu. Jadi di situ saya ada ide gitu, ada gimana kalau saya mengadopsi pembelajaran tersebut dan memberikan pelajaran tersebut ke teman-teman tuli lainnya. Jadi dulu itu belum ada tanda baca fathah, kasrah, domanya belum ada. Jadi hanya sebatas mengisyaratkan huruf hijaiyahnya saja. Nah, tahun-tahun berlalu, sehingga awalnya saya mengajarkan di RKI, di Rumah Quran Isyarat itu, kami memiliki yayasan, dan saya merasa harus ada seperti tanda bacanya, supaya jelas, supaya lebih jelas lagi. Karena di Indonesia, kan Al-Qurannya bukan Al-Quran yang gundul ya, tapi ada tanda bacanya. Jadi saya berusaha untuk membuat tanda bacanya
harofatnya seperti apa supaya memperjelas teman-teman tuli ketika berisyarat Al-Quran. Contohnya alif ditambah fathah jadi a, ba, ta, sa, ji. Jadi kalau ada fathah itu digerakkan ke kiri gitu. Kalau misalnya ada kasroh, ditariknya ke bawah. I, seperti itu. Lalu untuk doma, itu dilengkungkan. Seperti ini. Itu terus berproses, terus menambah lagi tanda-tanda lainnya, tanda baca lainnya, sehingga teman-teman tuli lebih merasa nyaman. Dan alhamdulillah, sekarang banyak sekali teman-teman tuli yang bisa membaca Al-Quran dengan isyarat. Sehingga bisa merasakan bagaimana Al-Quran ditilawahkan walaupun menggunakan bahasa isyarat. Jadi ketika teman-teman dengar membaca Al-Quran dengan lisannya, tilawah Al-Quran, nah kami teman-teman tuli menggunakan isyarat untuk menyesuaikannya. Nah, perbedaannya antara yang dengar dan tuli apa? Ketika yang dengar menggunakan suara, kami mensuarakannya dengan tangan. Seperti itu. Untuk menggunakan Al-Quran isyarat, ada dua cara. Jadi, yang pertama itu menggunakan terjemahnya, Bismillah, gitu ya, dengan menyebut nama Allah, seperti ini. Atau yang kedua, langsung dengan hijaiyahnya, Bismillah, seperti ini. Dan terus berproses hingga sekarang untuk menciptakan Al-Quran isyarat. Nah, kemarin tahun 2021 dari Kementerian Agama, dari LPMQ mengundang saya untuk datang bersama dengan lembaga lainnya untuk berkumpul untuk memproses membuat Al-Quran isyarat ini. Sebab untuk lembaga lainnya ada yang menggunakan cara yang berbeda-beda, jadi belum terstandarisasi, sehingga Kementerian Agama mengkoordinir kami semua untuk berkumpul, berdiskusi, untuk membuat satu pedoman yang sama, satu cara yang sama bagaimana cara membaca Al-Quran dengan isyarat. Nah, sampai sekarang, dari pemerintah, dari LPMQ tersebut, menggunakan ada dua metode gitu. Yang pertama, kitabah. Kitabah itu seperti apa? Kitabah itu mengisyaratkan setiap huruf yang ada di Al-Quran tersebut. Jadi semua huruf diisyaratkan. Tapi untuk tajwid, itu tidak termasuk di situ. Jadi untuk kitabah hanya fokus kepada huruf-hurufnya. Dan metode yang kedua, metode tilawah, nah, caranya seperti apa? Tilawah di sini, isyarat tilawah, dia menyesuaikan dengan orang-orang dengar. Jadi ketika ada huruf yang tadi dibaca, itu sama seperti yang ditilawahkan oleh orang-orang dengar. Jadi hukum tajwid pun juga dimasukkan di situ. Nah, dari Kementerian Agama, DAPMK tersebut memperbolehkan dua cara tersebut. Jadi menyesuaikan dengan teman-teman tuli mau memilih seperti apa. Nah, di kami, di RKI, kami menggunakan metode tilawah, karena kami membutuhkan ilmu yang sesuai dengan tilawahnya orang-orang dengar, dan itu dirasa lebih nyaman bagi kami. Dan RKI, sekarang murid-muridnya ada yang sudah bisa membaca Al-Quran, dan alhamdulillah beberapa tingkatan juga menyesuaikan dengan kemampuannya. Jadi anak-anak pun juga sudah bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Dan alhamdulillah sudah pada bisa. Semoga teman-teman tuli bisa juga memberikan manfaat, bisa juga mendapatkan manfaat dari membaca Al-Quran melalui isyarat, sehingga bisa paham apa yang dibaca di Al-Quran dan bisa juga memahami terjemahannya. Karena Allah memberikan Al-Quran pada kita semua itu
untuk semua manusia, semua orang. Dulu mungkin Tuli masih tersisihkan karena belum bisa merasakan nikmatnya Al-Quran. Alhamdulillah, semoga sekarang semua bisa lebih terbuka dengan aksesnya, teman-teman Tuli bisa lebih merasakan lagi Al-Quran seperti apa, dan lebih bermanfaat untuk hidupnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian, Kang. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak untuk Kang Dadial ya. Ini guru ngaji untuk teman-teman Tuli pastinya. Ini sangat luar biasa sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ini morning booster yang sangat ajib banget. Allahu Akbar. Ya ini Ya Allah. saya luar biasa Mas Ari ya. Masya Ya Allah. Aduh, saya tuh gimana ya ngeliatnya? Stop. Saudara-saudara kita nih nggak pernah dengar azan ya, nggak pernah dengar tilawah gitu ya. Masih berusaha gitu saya. Ya, betul sekali apa yang dirasakan Mas Ari juga mungkin dirasakan oleh keluarga besar dari Khotam Ramadan Mengaji. Kita alhamdulillah bersyukur diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkin masih sering lalai ya Ustadz ya. Iya, Masih ya. sering kurang semangat ya? gitu. Cuma sebentar aja berasa banget gitu ya. Jadi kita yang punya indera lengkap ini kok males gitu. Betul. Tadi saya pikir ada kesalahan teknis kamera kan, awalnya saya pikir bahasa isyarat gitu, pas dijelasin aduh langsung kena. Jadi kayak kita tuh udah selama ini dipakai buat apa nih telinga gitu. Teman-teman nggak pernah denger indahnya azan, nggak pernah denger indahnya tilawah, masih berusaha untuk cari tahu untuk bisa baca Quran. Kita sendiri nih yang sempurna nih, saya sendiri sering males gitu ya, masih suka dapat futurnya gitu, masih suka dapat aduh nggak bisa ngomong jadinya. Terima kasih nih Kang Ustadz, Masya Allah, tanpa harus banyak tilawah kita kena banget gitu. Secara pribadi saya kena banget karena masih banyak banget salahnya gitu, masih banyak perlu koreksi, dan Masya Allah ini sebuah morning booster yang jelek buat saya sih sebenarnya, secara jujur ya gitu. Ya, berapa lagu yang saya hafal gitu, berapa lagu yang saya dengar Qurannya masih lepotan begini gitu. Orang banyak yang nggak bisa dengar indahnya Quran, berusaha untuk bisa dengar Quran gitu. Kita sendiri yang sempurna masih suka begini gitu. Masya Allah, jazakumullah khairan untuk teman-teman mengaji ya, menghadirkan Ustadz. Terima kasih Kang Boni, Ustadz. Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Lagi terima kasih untuk Kang Dadial. Barakallahu fiik, sehat selalu. Tetaplah untuk menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Terima kasih.